Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari bila Joko Chandra lari ke Amerika tidak bisa ditangkap. Sumber saya dari YouTube dan juga Metro TV. Jadi masalah kasus Joko Chandra ini sudah ramai di tengah-tengah masyarakat, di mana Joko Chandra sudah diputus hakim atas perkara pidananya, dan dia kemudian mengajukan peninjauan kembali. Dalam peninjauan kembali melewat pengadilan negeri. Jadi yang saya bahas di sini masalah larinya Joko Chandra ini. Jadi bila Joko Chandra lari ke Amerika atau Australia, dia tidak bisa ditangkap. Karena ada ketentuan dalam kehidupan bernegara, yaitu bila perkara korupsi di Indonesia itu dipidana, maka kalau dia lari ke Amerika atau ke Australia, ke negara lain, bahwa perkara itu juga harus dipidana. Padahal di dalam negara Amerika, kalau dia lari ke negara Amerika, tentu nanti yang menangkap itu adalah polisi Amerika, diserahkan kepada perwakil Indonesia atas permintaan Indonesia. Tetapi kalau perkara korupsinya lari ke Amerika, tidak bisa ditangkap siapapun, karena di Amerika Serikat perkara korupsi itu bukan perbuatan pidana. Di sana itu perbuatan perdata. Kalau orang melakukan korupsi uang negara, cukup dikembalikan, tidak perlu dipidana. Kalau di Indonesia, perkara korupsi itu merupakan perbuatan pidana. Selain dirampas uangnya itu, dan juga dia dijatuhkan hukuman dan dikenakan juga hukuman uang pengganti. Yaitulah bedanya antara Indonesia dengan Amerika. Jadi harus sama-sama perbuatan pidana itu kalau dia ke sana. Makanya kalau ada orang Indonesia melakukan perbuatan korupsi, berada di Amerika Serikat, walaupun perkaranya belum putus, walaupun sudah diputus, kalau dia di Amerika, Indonesia minta bantuan untuk menangkapnya di Amerika Serikat, tentu negara Amerika Serikat akan menanyakan, hal ini dalam perkara apa? Kalau dibilang Indonesia dalam perkara korupsi, tentu polisi Amerika Serikat tidak mau menangkapnya. Karena di sana itu bukan perbuatan pidana, karena di Amerika itu merupakan perbuatan perdata. Sedangkan di Indonesia itu merupakan perbuatan pidana, kejahatan. Dan ancamannya kalau di Indonesia cukup berat, hukuman mati, seumur hidup, dan juga hukuman badan maksimal 20 tahun. Padahal kalau di Amerika Serikat, perkara korupsi itu hanya perkara perdata. Kalau terbukti seseorang mengambil uang negara, cukup orang itu mengembalikan uang negara sebesar yang diambilnya itu, dan tidak perlu dipidana. Ini sudah pernah terjadi di Amerika, masalah kasus ketua PSSI Amerika Serikat memakan uang negara waktu itu. Kalau nggak salah lebih 100 miliar dolar itu, 100 juta dolar mungkin ya. Akhirnya uangnya itu dikembalikan, sehingga ketua PSSI-nya itu tidak dikenakan hukuman. Seperti di Indonesia sekarang, pernah itu ada kasus korupsi, sudah lupa namanya, dia lari ke Australia. Setelah perkaranya putus di Indonesia, wakil jaksa agung waktu itu mau menjemputnya ke Australia. Ternyata pulang dari Australia tidak bisa membawa tersangkanya, karena di sana bukan perbuatan pidana. Hanya saja tidak lama kemudian terdakwanya itu meninggal dunia. Tidak ada hubungannya dengan perkara ya, dan meninggal dunia itu yang setahu saya. Karena kita juga sudah pernah kejaksaan menjemput kasus seperti ini, mau menjemput terpidananya ke Australia, tetapi tidak diberikan. Polisi Australia tidak mau mencarinya, menangkapnya, karena di sana perbuatan korupsi itu bukan perbuatan pidana, tapi perbuatan perdata. Dan kalau ada perbuatan perdata, ya paling diganti uangnya itu, dikembali uangnya itu kalau di Australia.
Tetapi di Indonesia itu perbuatan pidana. Makanya jadi perlu kita ketahui semua perbuatan pidana tidak ada hal-hal yang tidak sama di dunia. Ada di negara Indonesia dihukum, tapi di negara lain tidak dihukum. Dan juga ya contohnya seperti perkara korupsi inilah. Di negara ini kita ini di Indonesia perkara korupsi itu perkara yang luar biasa sampai disebut perkara korupsi yang merupakan perkara extraordinary crime, kejahatan luar biasa, dan juga menindaknya pun harus extraordinary measure, tindakannya pun harus luar biasa mencarinya itu. Dan juga ancaman hukumannya juga cukup berat, hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman ban maksimal 20 tahun. Itulah kan Indonesia. Makanya perkara ini sangat berat ancaman hukumannya. Sedangkan di Amerika itu bukan perbuatan pidana, juga hanya perkara perdata saja. Kalau terbukti mengambil uang negara cukup dikembalikan. Jadi sangat berbeda. Makanya kalau Joko Chandra ini melarikan diri ke Amerika, tentu tidak bisa ditangkap di Amerika Serikat, tidak bisa dikembalikan ke Indonesia karena di sana bukan perbuatan pidana. Sekian dan terima kasih.